Halo, kembali lagi bersama saya di pembahasan tentang trading forex ya. Untuk pembahasan kali ini, di video kali ini kita akan membahas tentang penurunan terendah di mata uang euro ya. Terendah pada tahun kemarin 2021 ya. Jadi apakah akan lebih banyak kerugian lagi di kedepannya ya, di tahun-tahun kedepannya. Jadi euro itu mencapai level terendah tahun kemarin terhadap dolar Amerika pada hari Selasa setelah bergerak lebih rendah selama 5 minggu terakhir ya. Kinerja ekonomi dan arah kebijakan moneter adalah dua pendorong paling penting untuk menentukan ke arah mana mata uang akan bergerak, dan dalam kasus euro keduanya telah menyerukan pelemahan lebih lanjut. EUR per USD bergerak di atas 1,11550 ya, selama lebih dari seminggu sebelum akhirnya menembus lebih rendah. Tetapi bahkan dengan pergerakan hari ini, itu bukan penebusan yang jelas karena terendah baru hanya beberapa pip di bawah terendah minggu lalu. Agar EUR USD tenggelam ke level support berikutnya di level 1,13, pasangan ini membutuhkan penembusan yang solid dari level 1,15 ya. Secara fundamental ada banyak alasan mengapa EUR USD berkinerja buruk. Ada serangkaian data dari Jerman dan zona Eropa yang sangat mengecewakan. IMP, pesanan pabrik produksi industri, dan survei JEW hari ini melesat dari ekspektasi investor khawatir tentang dampak kenaikan biaya energi dan kemacetan rantai pasokan terhadap profitabilitas perusahaan. Dilihat dari kebijakan moneter, Bank Sentral Eropa telah mengurangi pembelian PEPP, tetapi peringatannya terhadap pengetatan terlalu cepat membuat investor mencari kenaikan suku bunga pada akhir 2023. ECB memang telah tertinggal dari rekan-rekannya karena ECB telah memotong PEPP sebelum Federal Reserve mengurangi pembelian aset. Fed pasti akan menaikkan suku bunga sebelum ECB. Jadi EUR per USD tidak hanya tertekan oleh data yang lebih lemah dan bank sentral yang dovish, tetapi investor menawarkan greenback lebih tinggi menjelang pertemuan Fed bulan depan, dan investor juga mengekspektasikan pengumuman pengurangan pembelian aset pada pertemuan tersebut. Euro lemah terhadap dolar, tetapi kinerjanya lebih buruk terhadap sterling, dolar Australia, dan Selandia Baru. EUR GBP terus turun lebih dari 2% dari tertinggi September. EUR AUD kehilangan nilai 8 dari 9 hari perdagangan terakhir, sementara EUR CAD atau Kanada turun 15 dari 16 hari perdagangan terakhir. Laporan produksi industri zona Eropa besok akan membuat tren turun terus berlanjut karena penurunan produksi industri Jerman menandakan kelemahan. Dolar Amerika Serikat memperpanjang kenaikannya terhadap yen Jepang ke level tertinggi baru ya, 2,5 tahun. Meskipun penurunan hampir 3% dalam imbal hasil treasury 10 tahun, prospek laporan inflasi yang kuat besok membuat investor membeli greenback terhadap yen Jepang, franc Swiss, dan euro karena kekurangan rantai pasokan sedang berlangsung dan harga energi meningkat. IHK secara luas diperkirakan akan meningkat lebih tinggi dari bulan September. Sejak awal tahun, minyak mentah telah meningkat lebih dari 60% selama 12 bulan terakhir.
Harga di SPBU telah meningkat ke $1, biayanya untuk memanaskan minyak juga telah meningkatkan lebih dari 65%. Dan dampaknya adalah harga lebih tinggi untuk barang dan jasa. Cepat atau lambat semua kenaikan harga ini akan menimbulkan kerugian material bagi konsumen. Risalah dari pertemuan Fed terakhir akan dirilis besok dan mengingat kesiapan Bank Sentral untuk mengumumkan pengurangan pembelian aset dan prospeknya akan lumayan cerah. Dan sterling mengakhiri hari tidak berubah meskipun pertumbuhan lapangan kerja sedikit lebih lemah dari perkiraan, pendapatan rata-rata yang lebih kuat dari perkiraan, dan tingkat pengangguran yang lebih rendah membuat ekspektasi kenaikan suku bunga untuk Bank of England atau BOE tetap pada jalur. Sementara itu, ketika mata uang komoditas diperdagangkan menguat hari ini. Dan untuk AUD memimpin kenaikan menyusul kepercayaan bisnis Australia yang lebih kuat. Dan untuk dolar Kanada didukung oleh minyak yang bertahan di atas $80 per barel. Selanjutnya, kepercayaan bisnis Selandia Baru dan mata perdagangan Cina akan dirilis pada malam ini. Sepertinya cukup untuk pembahasan tentang euro pencapaian mata uang euro terendah di tahun kemarin 2021, dan apakah semua akan kedepannya juga akan mendapat banyak kerugian. Cukup sepertinya untuk video kali ini. Sekian dan terima kasih.